Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Purbalingga dan juga asal-usul nama Purbalingga. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kata Purbalingga berasal dari dua kata, yaitu purba dan lingga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata purba berarti dahulu atau zaman yang sudah berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Sedangkan kata lingga adalah batu yang berbentuk tiang sebagai tugu peringatan atau tanda kelaki-lakian dari Dewa Siwa. Lingga merupakan sebuah arca atau objek pemujaan umat Hindu. Kata lingga merupakan kepanjangan dari Siwalingga dan merupakan objek tegak atau palus atau kemaluan Dewa Siwa. Siwa adalah salah satu dari tiga dewa utama atau Trimurti dalam agama Hindu. Kedua dewa lainnya adalah Brahma dan Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi, sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Lingga dianggap sebagai simbol atau lambang bagi kesuburan yang berpasangan dengan lambang kesuburan bagi wanita, yaitu yoni. Jadi dapat disimpulkan, nama Purbalingga diambil karena di kabupaten ini ditemukan banyak lingga yang sudah berumur ribuan tahun atau dari zaman purba. Mungkin penamaan itu sama dengan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pengertian lain, tapi secara eksplisit sama, kata Purbalingga sebenarnya berasal dari kata Prabalingga, yang berarti sinar lingga, karena di Purbalingga banyak ditemukan lingga yang merupakan lambang dari Dewa Siwa, seperti lingga yang ditemukan di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, juga sebuah lingga yang ditemukan di Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon. Nama Prabalingga sering dibaca sama dengan nama Probolinggo di Provinsi Jawa Timur, sehingga akhirnya diganti kata Purbalingga. Penamaan Purbalingga juga dikenal dalam folklore atau cerita rakyat, yaitu kisah tentang Kiai Purbasena dan Kiai Linggasena yang dipercayai sebagai cikal bakal penamaan Purbalingga. Wilayah Purbalingga yang sebagian merupakan dataran rendah menjadi sebuah mozaik yang indah. Kata ijo royo royo mungkin tidak salah disematkan untuk Purbalingga. Kearifan lokal yang ada sangat mendukung situasi yang kondusif dan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerta raharja bagi siapa saja yang datang di Kabupaten Purbalingga. Adapun mengenai sejarah Purbalingga sendiri, sejarah pendiri Purbalingga dimulai dari sebuah nama, yaitu Kiai Arsantaka. Kiai Arsantaka adalah tokoh yang dipercaya sebagai bapak yang menurunkan Bupati Purbalingga. Menurut sejarahnya, Purbalingga ternyata pernah menduduki peranan penting pada masa kerajaan-kerajaan tempo dulu. Nama Purbalingga erat dengan kisah kejayaan kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Kelima kerajaan itu secara bergantian pernah menguasai Purbalingga sebagai wilayah kedudukan. Berdasarkan bukti babad, kemudian sejarah Kabupaten Purbalingga direkonstruksi. Kiai Arsantaka yang pada masa mudanya bernama Kiai Arsakusuma adalah putra dari Bupati Onje II. Sesudah dewasa, diceritakan bahwa Kiai Arsakusuma meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur dan sampailah di Desa Masaran, sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian diambil anak angkat oleh Kiai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kiai Ageng Giring dari Mataram. Pada tahun 1740 hingga 1760,
Kiai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagendolan, sekarang termasuk wilayah Desa Masaran. Suatu wilayah yang masih berada di bawah pemerintahan Karanglewas, sekarang termasuk Kecamatan Kutasari, Purbalingga, yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak riwayat yang menceritakan tentang heroisme dari Kiai Arsantaka, antara lain ketika terjadi Perang Jenar, yang merupakan bagian dari Perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Pakubuwono II, dikarenakan Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakaknya yang lemah terhadap kompeni Belanda. Dalam Perang Jenar ini, Kiai Arsantaka berada di dalam pasukan Kadipaten Banyumas yang membela Pakubuwono II. Dikarenakan jasa dari Kiai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada Perang Jenar, maka Adipati Banyumas Raden Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kiai Arsantaka yang bernama Kiai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Kiai Arsantaka yakni Kiai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III. Masa-masa pemerintahan Kiai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kiai Arsantaka yang bertindak sebagai penasehat, maka pusat pemerintahan dipindah dari Karangwelas ke Desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan pendopo kabupaten dan alun-alun. Hal ini dibuktikan dengan kentalnya pengaruh kebudayaan pada masa itu terhadap sistem kebudayaan masyarakat Purbalingga. Pengaruh tersebut masih dapat dijumpai hingga sekarang. Ada yang berwujud peninggalan benda purbakala atau artefak, berupa seni tradisi, sistem religi atau upacara adat, dan sebagainya. Hari jadi Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1996. Yang mana hari jadi Purbalingga jatuh pada tanggal 18 Desember 1830 Masehi atau 3 Rajab 1246 Hijriah. Nah, demikian kisah terbentuknya Kabupaten Purbalingga dan juga asal-usul nama Purbalingga itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun dongeng, legenda, dan cerita rakyat yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.